Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, dokter. Izin, saya perwakilan dari SDA 1 untuk mempresentasikan karya student project kami yang berjudul Separation Anxiety Disorder, tinjauan literatur tentang gejala, diagnosis, dan juga penata laksanaan. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nika Mondia Prameswari dengan 3 digit NIM akhir 049. Baik, untuk latar belakang, di sini SAD atau Separation Anxiety Disorder merupakan gangguan kecemasan dengan ketakutan atau ansietas berlebihan saat berpisah dari figur keterikatan seperti orang tua atau pasangan. SAD ini sering dikaitkan dengan gangguan kecemasan pada anak-anak dengan prevalensi sekitar 1% hingga 4%. Namun saat ini DSM-5 sudah menghapus batasan usia onset sehingga memungkinkan SAD didiagnosis juga pada remaja dan juga dewasa, di mana 41% pasien depresi mayor mengalami SAD yang banyak dimulai sejak dewasa. SAD ini termasuk gangguan kecemasan yang penting namun seringkali terabaikan. SAD ini juga berdampak luas pada fungsi sosial, pekerjaan, dan juga kualitas hidup. SAD ini tentunya memerlukan perhatian khusus, khususnya pada gejala, diagnosis, dan juga penata laksanaannya. Baik, perkenalkan nama saya Gede Kresan Surya Kusuma dengan 3 digit NIM terakhir 121. Di sini saya akan memaparkan mengenai tujuan penulisan. Yang mana di sini yang pertama adalah mengetahui konsep dasar Separation Anxiety Disorder, meliputi definisi serta sejarah dan perkembangan klasifikasinya. Yang kedua mengetahui epidemiologi Separation Anxiety Disorder serta faktor resiko yang mempengaruhinya. Yang ketiga adalah mengetahui manifestasi klinis Separation Anxiety Disorder pada berbagai kelompok usia. Yang keempat, mengetahui proses diagnosis Separation Anxiety Disorder. Yang kelima, mengetahui strategi penata laksanaan Separation Anxiety Disorder. Yang keenam, mengetahui prognosis Separation Anxiety Disorder serta dampak jangka panjangnya. Yang ketujuh adalah mengetahui aspek budaya berperan dalam gejala, diagnosis, dan penata laksanaan Separation Anxiety Disorder. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai manfaat penulisan. Yang pertama di sini adalah manfaat akademis. 1. Memberikan pemahaman mengenai Separation Anxiety Disorder berdasarkan kajian literatur terkini. 2. Menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti maupun tenaga kesehatan yang ingin memperdalam pengetahuan terkait gejala, diagnosis, dan penata laksanaan Separation Anxiety Disorder. Lalu yang kedua adalah manfaat sosial. 1. Memberikan wawasan bagi masyarakat luas mengenai pentingnya memahami Separation Anxiety Disorder agar tidak terjadi stigma. Yang kedua, mendukung upaya promotif dan preventif dalam kesehatan jiwa sehingga individu dengan Separation Anxiety Disorder dapat memperoleh penanganan yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imadi Ananta Nugraha Wisesa Sudastra dengan 3 digit yang terakhir 231. Pada kesempatan kali ini dari SGD A1, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai definisi SAD atau Separation Anxiety Disorder dan sejarah dan perkembangan klasifikasinya. Jadi langsung saja, jadi Separate Anxiety Disorder atau SAD ini adalah salah satu gangguan kecemasan yang paling sering terjadi pada kanak-kanak. Gangguan ini ditandai oleh ketakutan atau kecemasan yang berlebihan mengenai pemisahan dari figur ikatan yang tertentu, seperti orang tuanya atau pengasuh utamanya. Jadi secara perkembangan, reaksi cemas ini berpisah normalnya pada usia 7 hingga 12 bulan. Kemudian memuncak pada usia 15 hingga 18 bulan. Dan berangsur-angsur mereda pada usia 3 hingga 4 tahun. Apabila gejala kecemasan ini berlangsung lebih lama atau jauh melebihi yang biasa pada usia tersebut, maka kondisi tersebut dikategorikan sebagai gangguan kecemasan perpisahan atau SAD. Jadi selanjutnya adalah sejarah dan juga perkembangan klasifikasinya. Jadi secara historis, diagnosis SAD awalnya ditekankan pada populasi anak. Misalnya dalam edisi DSM-4, diagnosis SAD hanya berlaku untuk anak-anak dan remaja. Namun pada DSM-5 kemudian memperluas ruang lingkupnya dengan memungkinkan diagnosis SAD ini pada orang dewasa yang baru pertama kali mengalami gangguan ini pada saat usia dewasa.
Dengan demikian, kecemasan perpisahan ini bukan lagi monopoli kanak-kanak, tapi juga diperhatikan sebagai sumber kecemasan patologis pada orang dewasa, seperti kecemasan akan terpisah dengan pasangannya atau dengan anaknya. Demikian pula klasifikasi SAD dalam International Classification of Diseases atau ICD telah mengalami perubahan. ICD-10 sebelumnya mencantumkan bahwa SAD ini termasuk dalam kategori gangguan anak. Namun sedangkan dalam ICD-11 mengadopsi lifespan approach, yang dimana dalam ICD-11 ini sekarang SAD dikenali dapat terjadi pada anak-anak, remaja, dan juga sekarang pada orang dewasa. Pendekatan lintas usia ini menegaskan bahwa SAD bukan sekedar fenomena masa kanak-kanak, tetapi juga dapat dialami sepanjang rentang kehidupannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Rizal Rafaela Putri Wadana dengan 3 digit NIM terakhir 201. Saya akan menjelaskan prevalensi Separation Anxiety Disorder. Jadi SAD ini sendiri atau Separation Anxiety Disorder memiliki prevalensi yang cukup signifikan pada anak-anak. Pada populasi umum, prevalensinya sekitar 4%, namun angkanya meningkat menjadi 7,6% dalam sampel klinis. Data klinis juga menunjukkan bahwa sekitar 4,1% anak mengalami kecemasan perpisahan pada tingkat klinis. Kemudian sekitar sepertiga kasus dapat menetap hingga dewasa jika tidak ditangani. Usia onset rata-rata gangguan ini adalah sekitar 6 tahun, sehingga SAD termasuk salah satu gangguan kecemasan yang paling awal muncul. Dalam konteks Amerika Serikat, Separation Anxiety Disorder memiliki prevalensi seumur hidup yang tertinggi, yaitu 6,7%, jika fobia spesifik dan sosial dikecualikan. Pada orang dewasa sendiri, prevalensi seumur hidup SAD mencapai 6,6% dan mayoritas besar pasien, sekitar 77,5%, melaporkan bahwa gangguan mereka justru muncul pertama kali pada masa dewasa. Baik, saya akan lanjut untuk menjelaskan faktor genetik dan lingkungan dari SAD. Separation Anxiety Disorder ini memiliki dasar genetik juga. Kecemasan sebenarnya adalah respons perilaku yang berevolusi, sehingga ada dasar biologis bawaan yang membuat seseorang lebih rentan mengalami SAD. Namun, faktor lingkungan juga sangat berperan. Pada anak-anak, biasanya berkaitan dengan kualitas keterikatan dengan orang tua, sedangkan pada orang dewasa bisa berhubungan dengan pasangan atau dengan anaknya sendiri. Selain itu, gangguan dalam proses perkembangan seperti kegagalan mencapai otonomi atau tidak memahami bahwa perpisahan itu hanya sementara dapat membuat kecemasan perpisahan yang normal berubah menjadi patologis. Kemudian ada pula dampak dari lingkungan, sosial, dan akademik. Anak dengan SAD sering mengalami penurunan kinerja dan kesulitan dalam berinteraksi sosial. Hal ini justru memperburuk kondisi mereka dan menciptakan lingkaran kecemasan yang sulit diputus. Dengan demikian, bisa kita lihat bahwa interaksi antara faktor genetik, lingkungan, dan sosial berperan besar dalam munculnya dan bertahannya SAD. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Jenny Pratnyaneswari Putri dengan 3 digit NIM terakhir 025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran keluarga dan attachment dalam faktor risiko dari separation anxiety. Attachment adalah ikatan emosional mendalam antara anak dan pengasuh utama yang terutama terbentuk di tahun-tahun awal kehidupan. Adapun beberapa prediktor dari gangguan kecemasan yang dapat memperburuk separation anxiety adalah attachment insecure dari anak dan orang tua, di mana ini terbentuk ketika hubungan anak pengasuh tidak konsisten, kurang responsif, atau penuh penolakan. Kemudian ada attachment ambivalent dan avoidant dari ibu, dan ada juga family accommodation, di mana orang tua terlalu menyesuaikan perilaku untuk mengurangi kecemasan anak, sehingga anak tidak belajar untuk menanggulangi kecemasan tersebut. Kemudian ada beberapa faktor risiko keluarga yang dapat efek dari separation anxiety, yaitu stres lingkungan rumah, status ekonomi rendah, beban emosional orang tua, serta kematian dalam keluarga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manifestasi klinis separation anxiety disorder, yaitu gejala intinya yang tertera pada DSM-5-TR, yaitu secara singkat, distres yang berulang dan persisten saat menghadapi atau mengantisipasi perpisahan, kekhawatiran mengenai kemungkinan kehilangan figur keterikatan, kekhawatiran bahwa suatu peristiwa yang tidak diinginkan akan menyebabkan perpisahan dari figur keterikatan, penolakan berulang untuk keluar rumah, pergi ke sekolah, bekerja, atau ke tempat lain karena takut akan perpisahan,
ketakutan atau penolakan berlebihan dan persisten untuk sendirian, penolakan atau keengganan untuk tidur tanpa figur keterikatan, serta keluhan gejala fisik berulang seperti sakit kepala, sakit perut, mual, dan muntah ketika menghadapi situasi atau mengantisipasi perpisahan dari figur keterikatan. Baik, perkenalkan, saya Novalidan Al-Ghofar dengan 3 digit NIM terakhir 073 akan menjelaskan tentang perbedaan gejala pada anak dan dewasa. Pada anak, gejala perilaku tampak nyata, seperti penolakan pergi ke sekolah atau enggan tidur sendiri, dan disertai manifestasi fisik seperti sakit perut, sakit kepala, atau gejala-gejala psikosomatik lainnya. Untuk dewasa, gejala cenderung menjadi kecemasan internal mengenai masalah interpersonal, seperti khawatir berlebih mengenai figur ketertarikan, mencari reassurance, kesulitan mandiri dalam hubungan, dan menghindari perpisahan disertai distress emosional intens. Untuk komorbiditas, pada anak dapat terjadi GAD atau bisa fobia spesifik, depresi, ADHD, atau ODD. Dan pada dewasa bisa terjadi panic disorder, agorafobia, social anxiety. Jika terdapat riwayat trauma, bisa jadi terdapat PTSD, dan juga bisa depresi mayor dan kepribadian independen. Baik, perkenalkan saya Fatima Nurlaina dengan 3 digit NIM terakhir 147. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis separation anxiety disorder melalui kriteria DSM-5 dan juga ICD-11. Baik, jadi menurut DSM-5 terdapat minimal 3 gejala yang dialami oleh pasien. Yang pertama, kecemasan berulang terkait perpisahan, baik perpisahan yang nyata maupun perpisahan yang diantisipasi. Kemudian yang kedua, kekhawatiran berlebihan akan kehilangan figur keterikatan, baik melalui sakit, cedera maupun kematian. Yang ketiga, kekhawatiran peristiwa buruk akan menyebabkan perpisahan lama atau yang permanen. Keempat, enggan menolak atau ke sekolah atau bekerja karena takut berpisah. Kemudian selanjutnya, menolak berada sendiri tanpa figur keterikatan, menolak tidur tanpa figur keterikatan, mimpi buruk berulang tentang perpisahan, dan juga gejala fisik muncul saat perpisahan atau yang diantisipasi. Jadi gejala-gejala tersebut minimal pada anak dan remaja berlangsung selama 4 minggu, sedangkan pada dewasa minimal terjadi selama 6 bulan. Terdapat syarat tambahan yaitu gejala tersebut harus menyebabkan gangguan signifikan fungsi akademik, pekerjaan, sosial, dan tidak lebih baik dijelaskan oleh kondisi lain. Selanjutnya, untuk kriteria dari ICD-11 yaitu yang pertama, kecemasan atau ketakutan berlebihan dan berulang saat menghadapi perpisahan dari figur keterikatan. Yang kedua, gejala berlangsung signifikan dalam durasi yang ditentukan. Dan yang ketiga, mengganggu fungsi sosial, pendidikan, pekerjaan, atau area penting dari kehidupan. Dan yang terakhir yaitu tidak dijelaskan oleh kondisi medis atau gangguan mental lain. Baik, selanjutnya saya izin untuk menjelaskan alat asesmen klinis yang digugakan untuk membantu diagnosis separation anxiety disorder. Yang pertama ada Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders atau SCIRD, di mana asesmen ini berupa kuesioner 41 item yang berupa self-report yang berfungsi untuk mengukur berbagai gangguan kecemasan termasuk SAD dan juga memberikan perspektif ganda sehingga meningkatkan akurasi diagnosis. Yang kedua yaitu Separation Anxiety Avoidance Inventory atau SAAI yang fokus pada perilaku penghindaran terkait kecemasan perpisahan. Dan yang terakhir yaitu Children's Separation Anxiety Scale atau CSAS. Alat ini mengukur beberapa aspek yaitu kecemasan, ketidaksukaan terhadap perpisahan, dan juga ketenangan saat berpisah. Dan alat ini juga berfungsi untuk membantu evaluasi emosional dan perilaku. Baik, sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Gede Arus Timukti dengan 3 digit NIM terakhir 173. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai tantangan diagnosis separation anxiety disorder atau SAD, yaitu perbedaan dari normal dan patologisnya. Kecemasan perpisahan ringan adalah bagian dari perkembangan yang normal. Tapi pada SAD, intensitas lebih berat itu tuh menetap lebih dari 4 minggu dan mengganggu fungsi sehari-hari. Itu tuh bisa sering disalah anggap seperti manja atau wajar oleh lingkungannya. Kemudian dari perbedaan laporan anak dan orang tua. Anak bisa merasa lebih cemas atau sangat cemas, tapi orang tua tidak menyadarinya. Ada juga kasus sebaliknya, seperti orang tua yang menilai anaknya yang terlalu cemas, padahal anaknya baik-baik saja. Itu tuh bisa disesuaikan dengan keluarga masing-masing, seperti keluarganya lebih sering menemani sehingga gejala aslinya tersamarkan. Kemudian dari gejala fisik sendiri yang membingungkan. Anak sering mengeluh sakit perut, mual, pusing, sakit kepala saat harus berpisah. Gejala ini sering membuat orang tua
membawa anak ke dokter umum atau spesialis organ terlebih dahulu, sehingga diagnosis SAD terlambat ditegakkan karena fokus awal pada masalah somatik. Kemudian dari kurangnya screening di layanan primer. Konsultasi di fasilitas primer waktunya sangat terbatas. Instrumen screening juga biasanya hanya mengandalkan dari kuesioner kecemasan yang jarang dipakai rutin. Kemudian akibatnya banyak kasus baru terdiagnosis setelah gejala lebih parah. Adanya komorbiditas, yaitu SAD sering disertai depresi, GAD atau fobia spesifik. Gejala lainnya bisa lebih menonjol yang membuat SAD tidak terlihat. Jika SAD tidak dikenali, terapi bisa kurang optimal. Kemudian dari situasi khususnya, misalkan seperti pandemi COVID-19, anak lebih sering di rumah sehingga jarang berpisah dengan orang tua. Saat harus kembali ke sekolah, muncul kecemasan yang berlebihan sehingga sulit membedakan apakah ini reaksi sementara atau sudah menjadi SAD. Kemudian dari perbedaan usia dan budaya, anak kecil lebih sering menangis, tantrum, dan menolak sekolah, sedangkan remaja lebih banyak keluhan fisik atau pendidikan diri. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penata laksanaan Separation Anxiety Disorder atau SAD. Itu 2.5.1, yaitu psikoterapi atau CBT dan family therapy, yaitu Cognitive Behavioral Therapy atau CBT merupakan terapi utama untuk Separation Anxiety Disorder atau SAD. CBT dapat membantu Anda mengenali pikiran pencetus kecemasan, melatih cara berpikir yang lebih realistis, kemudian serta bisa menghadapi situasi perpisahan secara bertahap. Studi menunjukkan 76% anak yang mendapatkan CBT tidak lagi memenuhi kriteria SAD setelah dari 4 minggu, lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Selain menurunkan gejala, CBT juga meningkatkan fungsi sosial dan kemandirian dari anak. Kemudian dari family based atau FCBT itu menambah efektivitas karena melibatkan orang tua, sehingga anak lebih bisa percaya diri menghadapi perpisahan, sementara orang tua belajar mendukung tanpa bersikap terlalu protektif. Hasilnya kecemasan dapat berkurang lebih besar dibanding pelatihan attachment, dan interaksi keluarga menjadi lebih adaptif. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai farmakologi, SSRI, dan juga lainnya. Terapi serotonin reuptake inhibitor merupakan pilihan utama dalam pengobatan SAD, seperti fluoxetine, sertralin, dan escitalopram, karena efikasinya yang baik. Obat ini bekerja dengan meningkatkan kadar serotonin di otak. Jika respon kurang optimal, alternatif lain dapat dipertimbangkan, termasuk SNRI, TCA, ataupun buspirone. Efek samping yang umum seperti mual ataupun pusing biasanya hanya sementara. Durasi terapi bervariasi antara 3 bulan sampai 2 tahun, dan penggunaannya harus selalu dipantau oleh dokter untuk hasil yang terbaik. Kemudian, saya akan membahas mengenai intervensi sekolah dan juga lingkungan sosial. Penanganan SAD memerlukan dukungan lingkungan yang kuat, terutama di sekolah. Intervensi melibatkan guru, teman, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan yang suportif. Program dapat berupa edukasi, penguatan positif, dan pelatihan keterampilan untuk menghadapi perpisahan. Penting bagi orang tua dan guru untuk memiliki pemahaman yang baik tentang SAD dan cara mengelolanya. Penguatan aspek sosial dan motivasi intrinsik juga menjadi kunci untuk membantu anak mengatasi kecemasan dan meraih kemandirian. Selamat pagi, siang, sore, malam, Prof, Dokter, Ibu, Bapak. Perkenalkan saya Madia Yunantarmianti dengan 3 digit NIM terakhir 001, dan di sini saya izin untuk menjelaskan dan melihat bagaimana prognosis dan dampak jangka panjang dari Separation Anxiety Disorder atau SAD. SAD yang tidak mendapatkan intervensi sejak dini berpotensi menjadi gangguan kronis yang bertahan hingga dewasa, bahkan meningkatkan risiko gangguan kecemasan lainnya dan depresi. Namun, jika ditangani dengan terapi yang tepat seperti Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, gejala bisa dikendalikan dan fungsi sosial emosional anak dapat membaik secara signifikan. Sayangnya, anak-anak dengan SAD sering menghadapi tantangan tambahan, seperti gangguan dalam hubungan sosial, penurunan prestasi akademis, dan ketegangan dalam keluarga. Faktor-faktor seperti kepribadian anak yang sensitif, pola asuh yang tidak adaptif, serta kondisi keluarga disfungsional bisa memperburuk prognosis. Dan selain itu juga, kehadiran gangguan komorbid seperti ADHD juga dapat memperberat kondisi. Oleh karena itu, keterlibatan keluarga menjadi sangat penting, dan edukasi kepada orang tua mengenai cara mendampingi anak secara sehat dan adaptif dapat memperkuat keberhasilan terapi dan mendukung kesehatan mental anak secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya izin membahas mengenai faktor-faktor prognostik atau penentu perjalanan dari hasil jangka panjang dari gangguan Separation Anxiety Disorder atau SAD. Yang pertama, kita mulai dari faktor pertama, yaitu faktor risiko individu dan lingkungan. Anak-anak dengan riwayat keluarga yang memiliki gangguan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi cenderung memiliki risiko lebih tinggi mengalami SAD.
Selain faktor biologis, aspek sosial juga memainkan peran penting. Misalnya, kondisi sosial ekonomi yang rendah serta pola asuh yang terlalu protektif, yang sebenarnya dimaksud untuk melindungi anak, justru bisa memperbesar resiko munculnya gejala kecemasan saat anak terpisah dari orang tua. Selanjutnya, faktor kedua yaitu diagnosis sebagai penentu prognosis. Diagnosis yang cepat dan tepat sangat menentukan arah pemulihan. Salah satu alat yang sering digunakan adalah Revised Child Anxiety and Depression Scale, di mana ini bisa melihat berbagai jenis gangguan kecemasan termasuk SAD. Dan menariknya, pendekatan terapi berbasis permainan juga terbukti membantu anak dalam mengekspresikan kecemasan mereka secara tidak langsung, dan ini berdampak positif pada prognosis. Kemudian yang ketiga adalah penata laksanaan dan respon terapi. Terapi yang paling direkomendasikan adalah Cognitive Behavior Therapy atau CBT, yang terbukti efektif dan mengurangi gejala dan memperbaiki fungsi adaptif anak. Dalam kasus yang lebih berat, terapi ini bisa dikombinasikan dengan obat-obatan seperti SSRI, dan selain itu juga pendekatan alternatif seperti Acceptance and Commitment Therapy atau ACT juga menunjukkan hasil menjanjikan untuk gangguan kecemasan, walaupun untuk SAD secara khusus masih bisa dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Dan yang terakhir, kita tidak bisa mengabaikan peran penting dan dukungan keluarga. Orang tua yang terbukti aktif dan dalam terapi, misalnya dengan belajar memahami pola kecemasan anak dan beradaptasi dengan gaya pengasuhan yang lebih suportif, dapat mempercepat pemulihan. Dan sebaliknya, hubungan keluarga yang tidak harmonis atau penuh konflik justru bisa memperburuk kondisi dan memperpanjang durasi kecemasan anak. Baik, perkenalkan nama saya Gusti Agung Istri Agung Sinta Paramita dengan 3 digit yang terakhir 229. Di sini saya akan lanjut membahas dampak dari SAD pada fungsi sosial dan akademik. Anak dengan Separation Anxiety Disorder atau SAD sering menunjukkan school refusal. Akibatnya, mereka jarang masuk sekolah, terisolasi, dan makin sulit berinteraksi dengan teman sebaya. Lalu, kecemasan yang berulang juga menguras energi kognitif sehingga konsentrasi dan motivasi belajar menurun. Akhirnya, prestasi akademik ikut terpengaruh. Selain itu, kalau orang tua terlalu menuruti anak untuk tidak pergi sekolah, pola penghindaran justru semakin kuat dan kemandirian sosial jadi terhambat. Tidak hanya pada anak, remaja dan dewasa muda dengan SAD juga kesulitan menghadapi transisi hidup, seperti pindah rumah, kerja jauh dari keluarga, atau menjalin relasi baru. Hal ini akan membatasi aktivitas sosial dan peluang membangun hubungan. Selanjutnya, saya akan membahas pengaruh budaya terhadap pola asuh dan attachment. Budaya punya peran penting terhadap pola asuh dan gaya attachment. Di budaya kolektivistik, orang tua cenderung overprotective. Ini mendorong anxious attachment pada anak. Anak jadi takut ditinggalkan dan lebih rentan mengalami separation anxiety. Sedangkan di budaya individualistik, anak lebih diarahkan untuk mandiri. Akibatnya lebih sering muncul avoidant attachment, yaitu sulit mengekspresikan kecemasan. Walaupun tidak langsung berhubungan ke SAD, gaya ini tetap berkaitan dengan kecemasan somatik atau stres internal. Selanjutnya, saya akan membahas implikasi budaya terhadap diagnosis. Dalam budaya kolektivistik, anak sulit berpisah sering dianggap normal, sehingga diagnosis SAD bisa terlambat. Sebaliknya, di budaya individualistik, anak didorong untuk menjadi mandiri. Jadi, perilaku sulit berpisah lebih cepat dianggap tidak normal dan segera terdiagnosis. Karena itu, intervensi SAD harus menyesuaikan pola asuh dan konteks budaya lokal. Baik, selanjutnya saya akan membahas implikasi budaya terhadap penata laksanaan. Dalam penata laksanaan, CBT atau Cognitive Behavioral Therapy tetap efektif, tapi perlu disesuaikan dengan nilai dan komunikasi keluarga. Latihan exposure juga harus mengikuti norma keluarga agar lebih mudah diterima. Selain itu, alat diagnosis yang digunakan sebaiknya sudah divalidasi lintas budaya. Dan yang penting, melibatkan guru, tokoh masyarakat, serta keluarga besar supaya terapi lebih efektif dan dapat diterima oleh anak.
Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kesimpulan dari hasil study project yang sudah kami buat. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asma Muti Kamila dengan 3 digit NIM terakhir 259. Di sini saya akan menjelaskan terkait kesimpulan yang sudah kami buat berdasarkan dari ketujuh rumusan masalah yang terdapat pada bab 1. Jadi untuk yang pertama itu ada definisi SAD. Jadi Separation Anxiety Disorder itu merupakan gangguan kecemasan dengan ketakutan berlebih terhadap perpisahan dari figur utama. Hal ini tuh bisa dialami dari rentang kehidupan dari anak, remaja hingga dewasa. Kemudian prevalensinya ini 4 hingga 7,6% yang biasanya muncul sejak dini dan dapat menetap hingga dewasa. Faktor resikonya itu meliputi genetik, attachment insecure, pola asuh yang maladaptif, serta tekanan lingkungan dan keluarga. Selanjutnya, gejala Separation Anxiety Disorder itu dapat berbeda pada tiap kelompok usia. Pada anak itu umumnya tampak melalui keluhan perilaku dan juga somatik saat menghadapi perpisahan. Sedangkan pada hubungan orang dewasa itu lebih sering berupa kecemasan internal dan juga kesulitan dalam hubungan relasi. Selain itu, SAD ini kerap muncul bersamaan dengan General Anxiety Disorder, depresi, PTSD, dan juga HDHD. Selanjutnya, untuk mendiagnosis dari Separation Anxiety Disorder ini dapat dilakukan atau dapat ditegakkan melalui kriteria dari DSM-5 atau ICD-11 dan bisa didukung dengan instrumen asesmen lainnya. Lalu untuk pemberian pengobatan dari SAD dapat dilakukan kombinasi dari psikoterapi berupa cognitive behavior therapy, terutama family based cognitive behavior therapy, kemudian farmakoterapi pada kasus yang berat berupa SSRI, dan diperlukan juga dari dukungan sekolah dan sosial untuk memperkuat dari coping mekanismenya. Selanjutnya, untuk prognosis dari Separation Anxiety Disorder ini dipengaruhi oleh faktor individu, lingkungan, ketepatan diagnosis, pilihan terapi, serta dukungan dari keluarganya. Jika diberikan intervensi yang tepat, maka gejala SAD ini dapat membaik, namun bila tidak tertangani, Separation Anxiety Disorder ini bisa berdampak pada jangka panjang berupa gangguan fungsi sosial, penurunan prestasi akademik, dan juga hambatan dalam kemandirian maupun hubungan interpersonal hingga dewasa. Lalu untuk budaya di sini juga berperan dalam membentuk pola asuh dan cara seseorang mengekspresikan gejala tersebut. Pada budaya kolektivitas, anak cenderung lebih rentan mengalami anxious attachment sehingga risiko Separation Anxiety Disorder lebih tinggi. Sebaliknya, pada budaya individualistik lebih sering muncul avoidant attachment. Selanjutnya, untuk saran yang bisa diberikan yaitu berupa pendekatan diagnosis dan juga intervensinya yang diharapkan disesuaikan dengan usia dan konteks budaya. Karena ekspresi gejala itu berbeda-beda pada anak, remaja, dan dewasa. Selain itu, implementasi dari family-based cognitive behavioral therapy perlu diperluas terutama di sekolah dan juga di komunitas tertentu. Lalu diperlukan edukasi kepada orang tua, guru, dan tenaga pendidik terkait dengan pemahaman dari gejala awal, dampak jangka panjang, dan penanganan dari Separation Anxiety Disorder. Edukasi ini dapat mendukung deteksi dini, respon yang tepat, serta keterlibatan lingkungan sosial dalam pemulihan anak. Selain itu, juga diperlukan studi longitudinal dan uji klinis untuk mengevaluasi efektivitas jangka panjang berbagai strategi penata laksanaan, termasuk adaptasi dari berdasarkan budaya, usia, dan juga perkembangannya. Hal ini dapat meningkatkan ketepatan terapi dan menurunkan risiko dari kekambuhan. Baik, sekian presentasi study project yang sudah SGD A1 buat. Jika terdapat kesalahan dalam perkataan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan terima kasih dan Om Santi 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 Om.